Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasar Medang Blora terbakar, 200 lapak pedagang hangus dilalap api. Harga beras di sejumlah pasar di Kota Tegal masih mahal, warga mengurangi pembelian mereka. Harga beras tak kunjung turun, pemerintah lanjutkan pemberian bansos pangan. Harga beras di sejumlah pasar di Kota Tegal masih mahal. Dampaknya pembeli mengurangi pembelian beras. Harga beras di Kota Tegal terus merangkak naik. Di Pasar Pagi Kota Tegal, harga beras medium naik Rp500 per kilogram dari awalnya Rp12.500 menjadi Rp13.000 per kilogram. Begitupun beras premium naik Rp1.500 per kilogram dari Rp13.500 menjadi Rp15.000 per kilogram. Pedagang beras Pasar Pagi mengatakan tingginya harga beras medium dan premium karena pasokan dari agen berkurang dan belum masuk panen raya. Sampai panen ya, menjelang panen ya. Saat ini kan belum ada panen. Panen tapi nggak rata. Jadi beras masih tinggi. Tingginya harga beras ini dikeluhkan pembeli. Mereka terpaksa mengurangi pembelian beras dari 5 kg menjadi 2,5 kg saja. Biasanya kan yang 12, ini tidak ada, adanya yang 13. Ini harganya masih tinggi atau turun, Bu? Masih tinggi, Mas. Ini gimana, Bu, menurut Ibu, Bu? Ya mintanya turunin aja gitu harga segitu ya. Selain beras, tepung tapioka, terigu, dan gula Jawa juga ikut naik. Kenaikan di kisaran Rp2.000 per kilogram. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Usai rampung dibangun sejak akhir Desember lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meresmikan Pasar Cepu Induk Blora. Pembangunan pasar dengan biaya Rp3 miliar itu mampu menampung 600 pedagang. Pasar Cepu Induk di Kecamatan Cepu Blora akhirnya diresmikan. Peresmian dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada hari Minggu kemarin. Pembangunan pasar ini menggunakan anggaran tugas pembangunan Kementerian Perdagangan tahun 2023 sebesar Rp3 miliar. Pasar yang dibangun sejak September 2023 ini mampu menampung 600 pedagang yang menempati 4 los dan 107 kios. Sementara terkait Pasar Ngawen yang terbakar, Zulhas berjanji akan berkomunikasi dengan Kementerian PU untuk membangun kembali pasar. Meresmikan pasar tentu sekaligus juga akan mengecek harga-harga dan ketersediaannya, karena itulah yang paling penting ya, memperhatikan kepentingan masyarakat, apalagi bahan pokok itu yang utama. Nanti Pak Bupati lapor saja, nanti bikin surat kepada kami, saya yang akan minta ke PU, kalau tinggi nilainya ngebangunnya PU. Tapi kalau di bawah 12 miliar uangnya dikirim ke Bupati, Bupati yang bangun. Karena Kementerian Perdagangan tidak mau membangun, bukan tidak mau melaksanakan, kadang-kadang repot kan, macam-macam urusan. Di kesempatan ini, Zulhas juga menanggapi isu mundurnya sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Menteri Perdagangan menampik isu tersebut dan memastikan tidak ada keretakan di tubuh pemerintahan. Ia menyayangkan tersebarnya isu tersebut jelang hari pencoblosan. Ya, kita ini jangan suka buat gosip, jangan suka buat hoax ya, jangan buat isu-isu. Itu apa-apaan? Kita kan pemilu sudah 5 kali toh. Dan lihat kan di sini nggak ada masalah tuh. Ya Pak Yai, nggak ada masalah. Rakyat ini akur, menghormati yang milih ini kita hormati, yang milih ini kita hormati ya. Capres ini kita hormati, capres ini kita hormati. Kabar mundurnya sejumlah menteri dilontarkan ekonom Faisal Basri yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung siap mundur dari jabatannya. Arif Nur melaporkan dari Blora.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo membagikan bantuan pangan kepada 1.000 keluarga di Kota Salatiga. Bantuan pangan itu akan terus dilanjutkan hingga Juni 2024. Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan pangan ke 1.062 keluarga penerima manfaat di Kota Salatiga pada Senin kemarin. Bertempat di lapangan Klumpit, Kecamatan Tingkir, bantuan pangan yang dibagikan berupa beras 10 kg, gula 1 kg, snack, teh, dan minyak goreng 1 kg. Pemberian bantuan pangan ini efek dari fenomena El Nino yang membuat banyak petani gagal panen hingga berdampak tingginya harga kebutuhan pokok dan turunnya daya beli masyarakat. Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan pangan yang disalurkan sejak September 2023 akan diperpanjang hingga Juni 2024. Sekarang berarti ibu-ibu kalau yang mendapatkan baru pertama kali ini yang terdaftar baru. Dan nanti ini akan diteruskan ke setelah Januari, nanti Februari, Maret. Setuju? Yang nggak setuju bisa angkat tangan. Nanti setelah Maret diteruskan lagi April, Mei, Juni. Setuju? Yang nggak setuju tunjuk jari. Saya beri sepeda. Diketahui stok beras pemerintah di gudang Bulog mencapai 1,4 juta ton. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Komisi Pemilihan Umum Blora dan Salatiga Sabtu lalu mengumpulkan seluruh perwakilan partai politik dan tim pemenangan Capres-Cawapres untuk menetapkan jadwal dan tempat kampanye terbuka. Kampanye terbuka atau rapat umum dilaksanakan mulai tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Menghadapi tahapan kampanye terbuka dari tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menetapkan jadwal rapat umum kampanye terbuka bagi setiap peserta pemilu. Rapat dihadiri Ketua Bawaslu Blora, Polres Blora, Kodim 0721 Blora, Setda Blora, dan seluruh ketua parpol serta perwakilan tim pemenangan Capres. KPU Blora meminta seluruh peserta pemilu dan tim pelaksana kampanye selain mematuhi jadwal juga memperhatikan tempat yang diperbolehkan untuk kampanye, yakni di lapangan dan stadion sesuai SK KPU Blora tentang lokasi kampanye. Ini untuk menghindari juga jadwal ini gesekan, artinya nanti diatur oleh KPU dengan skema satu hari dimulai tanggal 21 Januari hingga 7 Februari. Nah, ini kami berharap bahwa rapat jadwal atau rapat umum ini bisa dipertemani oleh semua peserta pemilu dan tim pelaksana kampanye. Persiapan kampanye terbuka atau rapat umum juga dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Salatiga bersama OPD Pemkot Salatiga dan partai politik serta tim pemenangan Capres. KPU bersama Pemkot Salatiga telah menyediakan 10 lapangan untuk kampanye terbuka. Selain itu, KPU juga menegaskan agar pengeras suara di lapangan tidak diarahkan ke sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah yang berdekatan dengan tempat kampanye terbuka. Titik untuk rapat umum kaitannya dengan fasilitasi rapat umum, kampanye rapat umum ini ada 10 titik, Mas. Ada di 4 kecamatan, kaitannya dengan lapangan-lapangan yang kemarin banyak saran dan masukan dari OPD, baik dari Dinas Dispora dan lain sebagainya, menyarankan supaya ya seperti yang saya sampaikan tadi, kaitannya dengan itu dekat dengan fasilitasi pendidikan, itu dekat dengan fasilitasi kesehatan, rumah sakit, dan juga aksesibilitasnya itu juga harus diperhatikan. Makanya sampai saat ini belum ada informasi adanya capres atau cawapres yang akan berkampanye di Kota Salatiga. KPU Salatiga masih menunggu untuk perizinan parpol yang akan menggelar kampanye. KPU Kota Salatiga juga mengimbau para simpatisan yang akan mengikuti kampanye terbuka menjaga ketertiban saat di lokasi acara maupun saat menuju atau selesai dari lokasi kampanye. Arif Nur dan Yulianto melaporkan dari Blora dan Salatiga.
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Semarang melantik pengawas tempat pemungutan suara. Mereka akan bertugas mengawasi jalannya pemilu pada 14 Februari mendatang. 167 pengawas dilantik Bawaslu Kota Semarang. Mereka diambil sumpah dan menandatangani fakta integritas. Seluruh PTPS adalah hasil seleksi sejak 7 Januari lalu dari total 208 pendaftar. Mereka bertugas untuk mengawasi dan mengawal kotak suara mulai dari TPS hingga kembali ke kelurahan. Masing-masing PTPS diupah Rp1 juta ditambah uang makan, transportasi, dan tunjangan lainnya. Teman-teman kita lantik hari ini, nanti juga ada pembekalan untuk pada saat pemilu tanggal 14 Februari, teman-teman harus mengawal mulai dari suara itu atau kertas suara dan kebutuhan-kebutuhan pemilu itu di-drop dari kelurahan sampai ke TPS masing-masing selama proses pemungutan suara, selama proses penghitungan suara, sampai dengan suara itu dikirim kembali ke kelurahan. TPS yang baru dilantik tentunya segera menyesuaikan diri, segera pelajari topoksi